Bagaimana, keren kan? Baru selesai direnovasi. Kak Feng, ini keren banget. Waktu sekolah, kamu memang yang paling pinter. Sekarang kamu sudah jadi orang penting di kelas kita. Wah, tidak seperti beberapa orang. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Kita kan teman sekelas. Jangan bicara kasar begitu. Kak Feng, kalau nanti saya nganggur, boleh nggak saya kerja serabutan di sini? Silakan. Tapi beberapa orang sebaiknya jangan. Soalnya tempat saya ini juga nggak terima sembarang orang. Guchen, katanya kamu baru nganggur ya? Ingat dulu waktu sekolah, kamu kan murid terpandai. Guru selalu puji kamu bakal sukses. Tapi sekarang nasibnya cuma jadi karyawan. Oh, salah. Sekarang malah karyawan pun nggak jadi. Sudah nganggur berapa lama? Baru sebentar, belum setengah tahun. Di perusahaan saya, kebetulan lagi butuh cleaning service. Cuma buang sampah, bersih-bersih, kerjanya ringan. Cuma gajinya kecil. Gimana? Panggil saya Kak Daun Maple. Nanti saya kasih posisinya. Aduh. Perkataan Kak Feng masuk akal tuh. Guchen, jangan banyak alasan. Cepat panggil Kak Feng. Kan lebih baik punya kerjaan daripada nganggur di rumah. Jangan keras kepala, percuma. Wang Feng, keterlaluan kau. Cuma soal pekerjaan. Siapa sih yang nggak pernah susah? Dengar ya. Ini kenyataan masyarakat sekarang. Yang sukses baru punya suara. Yang gagal cuman pantas merengek-rengek. Guchen, saran aku, pinter dikit. Rendahkan sedikit sikapmu. Posisi ini masih akan kusimpan untukmu. Nggak butuh. Yah, bilang nggak butuh. Kau pikir masih jadi juara kelas? Sekarang berani lawan Kak Feng? Layak nggak kau? Jangan hiraukan dia. Nggak usah ditanggapi. Aduh, jangan bertengkar, jangan ribut. Kak Feng, perusahaannya udah dilihat. Cepat-cepat kita makan yuk. Aduh, jangan ribut. Kak Feng, perusahaannya udah dilihat. Cepat-cepat kita makan yuk. Aku lapar nih. Bukannya kamu pesan restoran Michelin itu? Aku dari tadi pengen coba. Buru-buru amat? Masih lama kok. Gimana kalau kita main beberapa ronde? Cuma buat hiburan. Aku nggak main judi. Ini mah judi apaan sih? Jangan-jangan uangnya nggak ada? Oh, Guchen, aku lupa. Kamu nggak kerja, kamu nganggur. Wah, Guchen, jangan cemen. Banyak teman yang lihat, apalagi Xiaji ada di sini. Jangan sampai di depan si cantik kampus pun nggak berani. Memalukan banget buat laki-laki. Kalau dia nggak mau main, jangan dipaksa. Mending kita ngobrol aja. Lebih cepat makan kan enak. Guchen, kamu nggak mau? Atau kamu nggak berani? Lihat, Xiaji aja belain kamu. Kamu malah sembunyi di belakang cewek. Nggak heran nggak dapat kerja. Sama sekali nggak punya nyali. Main ya main. Semuanya pasang. 100 yuan satu dasar. Haha. Rp1.000. Ikut atau enggak? Aku, kartuku jelek. Aduh, Kak Feng. Kartumu pasti bagus. Aku nggak ikut deh. Aku nggak ikut-ikutan, mundur. Kak Feng, pasang besar amat 1.000 yuan. Nggak ikut. Kartuku jelek, nggak ikut. Guchen. Kamu gimana? Kalau kartumu jelek, nggak usah ikut juga. Jangan buang-buang waktu. Aku juga nggak ikut. Aduh, 1.000 yuan aja, segitunya amat? Bukannya dulu bilang cuma main-main, sekarang taruhannya gede banget. Ini namanya main-main? Cuma 1.000 yuan. Buat gue ini cuma uang jajan.
Cuman orang nganggur kayak kamu yang anggap ini harta karun. Iya, bener. Guchen, aduh. Jangan serius-serius amat. Masa sih 1.000 yuan aja nggak punya? Aku nggak mau bertengkar. Aduh, jangan bertengkar, main lagi, main lagi. Main buta 1 putaran. Aduh, Kak Feng, kamu lagi-lagi begini. Kamu main buta 1 putaran. Berarti aku harus bayar 2.000? Nggak ikut? Aku nggak ikut, sudah. Nggak ikut. Aku ikut, kamu ikut. Oke. Buka atau enggak? Enggak. Aku nggak percaya keberuntunganmu sebaik itu. Mau mati? Aku temani main. Rp10.000. Wah, Kak Feng, kamu terlalu berani. Wang Feng, kamu gila. Jangan ikut dia. Guchen, sudahlah. Uangnya aku terima dengan senang hati. Tunggu. Aku ikut, kamu ikut. Ini 10.000 yuan. Kamu yang kerja aja nggak punya? Pakai apa ikut? Iya, Guchen. 10.000 yuan ini bukan jumlah kecil. Kamu ini orang yang nggak punya kerjaan. Jangan sampai nggak bisa bayar lalu mempermalukan diri di sini. Di kartu ini ada 10.000 yuan. Wang Feng, kamu mau main ya? Aku temani sampai akhir. Hei, kalian berdua cukup sudah. Main besar-besar begini buat apa? Guchen, jangan gila. Wang Feng, kita semua teman sekelas. Main sampai segitunya, kamu keterlaluan. Jangan banyak bicara. Xiazhi, kamu siapa buat aku? Pacar aku atau istri aku? Kamu bilang begitu. Tapi, atau kamu jadi pacarku sebulan? Maka ini dianggap selesai. Memalukan. Ini reuni teman sekelas. Kenapa kau menghina orang begini? Sungguh tak masuk akal. Kak Feng, ini sudah keterlaluan. Kalau bilang begitu, aku tidak main lagi. Kalian berdua kurang ajar ya? Hah? Kak Feng kasih muka pada kalian berdua, baru biarkan kalian di sini. Membela si sampah Guchen ini. Sudah. Jangan bertengkar, Guchen. Aku kasih kesempatan untuk turun. Kamu, cepat ambil kembali kartu ini. Aku terima saja uangnya dengan senang hati. Tunggu! Apa? Reuni hari ini kau yang ajak semua datang. Setelah datang, kau olok-olok aku menganggur. Hina aku miskin, itu semua aku tahan. Tapi yang kau katakan pada bawahan tadi, itu perkataan manusia normal? Kau gila ya? Ah, Kak Feng, ini cuma bercanda dengan Xiazhi. Perlu kau jadi pahlawan di sini? Baik, anggap ronde ini batal. Boleh. Kau minta maaf dulu ke Xiazhi. Tarik kembali ucapanmu tadi. Kalau tidak, ronde ini lanjut, Guchen. Kau belum sadar ya? Seumur hidupku, aku tak pernah minta maaf. Tak pernah. Tak pernah. Kalau begitu, coba hari ini. Minta maaf. Atau lanjut. Pilih salah satu. Kau mau mati, aku temani. Ini 100.000. Aku all in. Kak Feng, kakak terlalu berani. Wang Feng, kau keterlaluan.
Kau tahu Gu Chen nganggur masih begitu? Kau mau bunuh dia? Benar, Wang Feng. Seberapa kaya pun kau, tak boleh semena-mena. Mana mungkin Gu Chen punya 100.000? Dia tak punya, bahkan kartunya lebih bagus, tak bisa buka. Tetap kau menang. Aku semena-mena? Dia diberi muka malah tak mau. Kalau begitu, memang pantas. Gimana Gu Chen ikut? Masih ada uang? Kalau tak ikut, uang yang sudah dipertaruhkan ini jadi milikku. Gimana di mana cari 100.000 yuan? Aku permainkan kau sampai mati. Aku cuma mau kau tahu punya uang memang hebat. Bicara. Kau ikut atau tidak? Sial, gimana? Wah, sepertinya kau juga buntu. Kalau tidak, aku tak segan. Orang miskin sepertimu tak layak lawan aku. Tunggu, aku punya properti. Nilainya 500.000 yuan. Gu Chen, jangan gegabah. Shazhi, dia tak anggap kita teman. Bahkan menghinamu. Aku tak pantas untukmu, sekarang juga tak pantas. Tapi sakit hati ini kubalaskan. Gu Chen, Percayalah padaku. Ini soft copy sertifikat propertiku. Wang Feng, masih anggap aku tak layak lawan kau. Lihat, tertulis jelas. Aku, Gu Chen, jadikan properti 600.000 yuan taruhan lawanmu. Jika kalah dan tak bayar, properti jadi milik Wang Feng. Gu Chen, kalau kalah kau bangkrut. Cepat minta maaf ke Wang Feng. Sudahlah, tak mungkin menang. Lin Yue, jangan larang dia. Dia sudah bulat tekad. Dan ini demi aku. Meski dia bangkrut, nanti aku tanggung. Sudahlah. Tak urus lagi. Gu Chen, aku memang meremehkanmu. Keterampilanmu merayu benar-benar hebat. Aku tak serendah itu sepertimu. Baik. Kalau begitu, buka kartu dengan 100.000. Siapa bilang aku mau buka kartu, bukannya kau mau main? Selama kau belum minta maaf pada Shazhi, aku tak akan buka kartu. Kau tak buka, aku yang buka. Hanya 100.000? Tunggu saja. $100.000. Aku buka. Tunggu. Siapa bilang aku ikut taruhan dengan 100.000? Tadi kau bisa jepit, aku juga bisa. Kalau mau buka kartu, ambilkan lagi 500.000. Aku ikut dengan 600.000. Gu Chen, kau cari mati ya? Berani melawan Kak Feng. Kau tahu tidak seberat apa dirimu sendiri. Cepat minta maaf pada Kak Feng. Suruh aku minta maaf? Apa salahku? Hanya karena membuatnya tak senang, aku harus minta maaf padanya. Yang harus minta maaf adalah dia. Imut. Kak Feng, aku yang akan menghajarnya. Orang sepertimu yang paling kubenci. Sama sepertiku, hidup susah masih banyak tingkah. Selalu menyerah pada orang lain, baru merasa diri sendiri hebat. Kuberitahu, kalau kau berani sentuh aku lagi, aku bunuh kau. Kau... Gu Chen pikir baik-baik. Kalau kalah ini, kau akan kehilangan segalanya. Sudah kupikirkan. Seumur hidupku belum pernah sesadar ini. Selama ini aku pengecut. Sekarang aku berjuang untuk diriku. Bagaimana? 600.000, buka? Barusan sudah ada satu as. Kartuku? Mustahil kartunya lebih besar. Bocah kurang ajar. Berani menipuku? Bicara, buka atau tidak? Apa kamu teriak-teriak? Sok jago apa?
Sok jago, aku mana sejago kamu? Mengandalkan uangmu yang bau. Seenaknya menghina kami. Aku memang menghinamu. Aku punya modal menghinamu. Setelah kartu ini terbuka, kamu tak punya apa-apa. Jangan bicara terlalu besar. Tidak percaya? Lihat. Kak Feng, jangan-jangan kamu dapat triplet K? Jika Wang Feng dapat 3K, hanya 3 as yang bisa mengalahkannya. Astaga, peluangnya kecil. Gu Chen, bagaimana ini? Gu Chen, bukannya kamu jago berpura-pura? Bukannya mulutmu besar? Kenapa sekarang layu? Gu Chen, tenang. Kamu bilang aku pura-pura? Kamu lebih pura-pura dariku. Aku tak percaya kamu punya 3K. Sudah, jangan banyak omong. Akhirnya, buka atau tidak? Kak Feng, menurutku, kartu si Gu Chen cukup bagus. Bagaimana kalau kamu kabur? Kabur? Jika aku kabur, puluhan juta di meja ini, semua jadi miliknya. Kalau kartunya lebih bagus darimu, misalnya dia beneran punya 3 as, kamu harus tambah 600.000 buat buka. Masa sih? Kalau kartunya lebih bagus, dia pasti udah seneng banget. Ini cuma mau usir aku. Tunggu aja. Ini 500.000. Aku temanin sampai akhir. Karena kamu nggak kabur. Buka kartu. Aku bilang nggak kabur. Siapa bilang buka kartu? Kartu ini masih ada 1 juta. Hah, aku nggak buka. Hebat Kak Feng, kalahin dia. Wang Feng keterlaluan Gu Chen sampai kehilangan rumah. Kamu masih minta 1 juta? Kita kan teman sekelas. Mau bunuh Gu Chen? Dia yang mau, aku nemenin. Dia nekat, aku nggak bisa. Gawat gimana? Hei, 1 juta ikut atau kabur? Kalau ikut, bawa 1 juta. Kalau kabur, duitmu, rumahmu jadi milikku. Kalau nggak punya 1 juta, aku nggak boleh buka kartu rumah yang jadi taruhan. Duitku jadi milikmu. Wang Feng ini merampas. Memang merampas, kenapa? Kamu aja nggak mampu. Hei, lawan aku. Ukur dulu kemampuanmu. Pantas kamu dipecat, pantas jadi orang miskin. Orang tak berguna. Bahkan barang sendiri saja tidak bisa jaga. Ya iyalah Gu Chen, lebih baik kamu menyerah saja. Ngotot melawan Kak Feng. Sekarang tahu rasa, kan? Tak punya uang, jangan sok kayak malu-maluin. Gu Chen jangan marah lagi sama dia. Uang hilang bisa dicari lagi. Rumah hilang, benar-benar habis. Aku tidak terima permintaan maaf. Kamu, cepatlah. Tak apa, 1 juta ini aku yang bayar. Ambil 1 juta ini, lanjut main sama dia. Tidak, ini duelku dengannya. Bukan urusanmu. Aku tak boleh seret kamu uang ini, kamu ambil kembali. Masa bukan urusanku? Kamu membantu aku agar aku tak dihina dia. Karena itu kau begini. Aku tak bisa hanya melihat kamu dijahati dia. Geram ini tak boleh ditelan. Tapi uang ini, Jangan tapi-tapi lagi. Pilih, minta maaf sama dia. Atau ambil 1 juta ini, lanjut main, kamu putuskan. benar aku tak bisa minta maaf. Wang Feng, jangan macam-macam. Kalian berdua kan lagi emosi. Kita kan teman sekelas. Kamu serius mau hancurkan dia? Gu Chen, simpan sertifikat propertimu. Wang Feng, ambil lagi uangmu. Ayo makan bareng. Kamu itu apa? Minggir, betul. Kamu ribut apa di sini? Urusan Kak Feng bukan urusanmu.
Ini salahmu. Kamu tak bisa minta maaf pada Wang Feng sampai bikin semua orang ribut. Minta maaf? Aku tak salah. Kenapa aku minta maaf padanya? Dia anggap kita teman sekelas. Dia sedang menghina kita. Sekarang meskipun kamu ingin minta maaf sudah telat. Meskipun kamu berlutut memohon, aku tak akan maafkan. Orang miskin kayak kamu tak pantas negosiasi denganku. Kamu juga dengar? Aku tak punya jalan mundur. Hari ini, mau berkorban sekalipun, aku buat dia tahu. Bukan dengan uang bisa menghina sembarangan. Kamu gila. Uang ini dari orang tua Xiaji untuk beli rumahnya. Kalau kalah, aku tak maafkan. Nggak apa, uang bisa dicari lagi. Paling-paling kita sewa rumah. Asalkan masih ada, semua bisa mulai lagi. Kamu seleramu jelek banget. Tinggalkan hidup nyaman, malah harus ikut si miskin ini. Jangan banyak omong, aku sudah punya 1 juta. Wang Feng, kamu kan mau main? Kita bakal lawan sampai akhir, hah? Kalian berdua sungguh mau lawan aku? Kamu sudah pertimbangkan matang, kalau kalian kalah, kalian bakal kehilangan segalanya. Aku sudah yakin. Dan, aku lebih tahu, yang kalah hari ini adalah kamu. Baiklah, kamu mau keras kepala. Nanti buka kartu, lihat kamu mati. Sudahlah. Kita semua teman sekelas. Kita semua teman sendiri. Jangan sampai tegang begini. Semua tenang ya. Sudahlah apanya? Siapa bilang kita teman sendiri? Kalian seperti ini, pantas dibilang teman sendiri. Kak Feng benar. Kata-katanya kasar, tapi masuk akal. Orang kecil seperti kita hanya ikut Kak Feng baru ada masa depan. Hei, jangan banyak omong. Kalian berdua sudah taruh 1 juta. Maka buka kartu. Kalian akan lihat sendiri bagaimana kalian kalah, jadi tak punya apa-apa. Tunggu. Siapa bilang aku mau buka kartu? Kamu mau apa? Tak mau kalah, jadi curang. Guchen, jangan pura-pura. Aku tak mau curang. Cuma mau main sama kamu sampai tuntas. 1 juta ini tak kubuka. Aku lanjut lawan kamu. Kamu mau buka kartu, silakan. Bawa lagi 1 juta. Baru kutunjukkan kartuku. Kamu gila, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Uang taruhan itu uang Xiaji untuk beli rumah, kamu akan kalah. Kalian berdua benar-benar tak punya apa-apa. Aku tentu tahu. Justru karena aku tahu, aku harus lawan kamu sampai akhir. Bukannya kamu selalu bilang, orang kaya itu raja. Bukannya kamu anggap aku orang miskin, tak layak lawan kamu. Sekarang aku punya 1 juta ini, buka kartumu. Kenapa kamu tidak mau buka? Kenapa kamu pakai uangku 1 juta ini untuk buka? Kamu, jangan cari masalah. Kenapa? Karena kamu bos besar? Karena kantongmu tebal? Kamu sendiri yang tadi berbicara begitu sombong. Bukannya kamu ingin aku kalah dan minta ampun? Kenapa? Sekarang takut? Guchen, kamu gila. Xiaji kasih kamu 1 juta untuk buka kartu di sini, bukan untuk kamu bermain lama dengan Kak Feng. Kak Feng itu siapa? Pantaskah dia yang buka kartu duluan? Tidak pantas. Dengan 1 juta di tanganku, Wang Feng, pilih. Tambah 1 juta untuk buka kartu atau fold dan mengaku kalah. Kecuali kamu minta maaf ke Xiaji, permainan ini batal. Kita ambil uang masing-masing. Kamu memaksaku. Aduh, maksa kamu. Dulu kamu yang paksa aku ambil rumah untuk taruhan. Siapa maksa siapa? Dulu Xiaji keluarkan semua tabungannya. Siapa maksa siapa? Sekarang bilang aku maksa kamu. Cih. Ambil uang lipat. Atau minta maaf. Pilih satu. Minta maaf apaan? Guchen, jangan cari gara-gara. Cuma 1 juta, kan? Aku temani sampai akhir. Nilai perusahaan ini 1,5 juta. Aku taruh.
Kak Feng, tenang. Perusahaan ini baru berdiri. Kamu masih harap jadi sumber uang. Terlalu berisiko. Kalau kalah, Pergi. Kalau tidak, semua uang di meja ini jadi miliknya. Aku, Wang Feng, pernah rugi begini? tapi Guchen pinjam uang Xiaozhi. Pakai rumahnya main. Menurutku terlalu berbahaya. Kalau dia punya 3 as, Tak mungkin. Mustahil. Dia pura-pura. Dia mau gertak aku. Kalau aku takut, terjebak tipunya. Kamu ketawa apa? Aku ketawain kamu. Jelas takut mati, masih pura-pura berani. Wang Feng, buat apa begini? Jangan banyak omong. Kalau dia mau main, kita temani sampai akhir. Wang Feng, kalau kau masih punya akal sehat, berhentilah sekarang. Mempertaruhkan perusahaan terlalu berisiko, benar-benar tidak sepadan. Minta maaf yang baik pada Xiaozhi, lalu anggap ini tidak terjadi, ya? Diam kau! Belum giliranmu bicara pada gua. Gue serius. Pikirkan konsekuensinya baik-baik, jangan gegabah. Bagaimana kalau kau kalah? Diam! Gua nggak bakal kalah. Selama ini, berkat keberuntungan gua bisa bertahan sampai sekarang. Karena keberuntungan, gue sukses dalam beberapa bisnis. Karena keberuntungan, gue bisa mendirikan perusahaan. Karena keberuntungan, bagaimana mungkin gue kalah sama si kere ini? Jangan sok panggil dia kere. Kalau kau kalah, kau yang jadi si kere? Berani-beraninya menipu gue. Gue nggak percaya nasib sial. Guchen, jangan pura-pura misterius di depan gue. Perusahaan gue ini 1,5 juta cukup nggak? Jadi kau putuskan untuk mempertaruhkan perusahaan. Guchen, kau jangan-jangan pura-pura miskin ya? Nanti saat gue bener-bener habis, baru kau keluarin uang. Lalu paksa gue. Bagaimana menurutmu? Cepat buka kartu atau fold? Gue nggak buka. Gue juga nggak fold. Gue ikut taruhannya. Aduh. Kak, sudahlah ya. Gue semakin merasa kau sedang berpura-pura lemah. Kalau dia benar-benar punya uang, kalau ikut lagi, dia pasti bakal menghancurkanmu. Lebih baik cepat selesai. Hancurkan aku? Aku tidak takut padamu. Tidak takut, apa maksudmu? Kalian tahu latar belakangku tidak sebagus kalian. Tahu kenapa sekarang aku harus lebih sukses dari kalian? Karena kalian cuma orang kere. Tidak seberani aku. Dulu aku lebih sukses darimu, nanti juga akan lebih sukses dari kalian. Jadi kalian tidak mungkin lebih kaya dariku. Aku pasti tidak akan kalah. Wah, kau benar-benar menganggap dirimu penting. Cih. Cuma modal keberuntungan kecil dapat sedikit uang. Langsung merasa hebat. Benar-benar mengira dirimu orang sukses? Menurutku, kau cuma orang kaya baru yang cupu. Orang kaya baru kenapa? Aku bisa buka perusahaan. Berani taruh 1,5 juta. Lihat, 1,5 juta. Kamu bisa? Kamu bisa? Dibandingkan denganmu, hei, aku memang orang penting. Aku memang lebih hebat dari kalian. Hei Guchen, jangan kira aku tidak tahu. Kau ini dari awal cuma pura-pura jagoan. Kadang gadai rumah, kadang pakai uang Xiaozhi buat gengsi. Kau cuma mau memaksaku menyerah, kan? Jangan banyak omong.
Aku tidak ada waktu buat pura-pura. Sekarang aku tanya, kau mau ikut lagi atau tidak? Ayo buka kartu. Oh iya, apapun pilihanmu, aku siap temani sampai akhir. Takkan aku mundur. Guchen, kamu masih berpura-pura? Kau kira aku tak tahu? Kamu takut? Masih ada uang? Dan tadi itu 1 juta itu uang Syadri buat beli rumah? Sekarang suruh kamu keluarkan 1,5 juta lagi. Masih bisa. Jangan maksa diri di sini. Aku bisa keluarkan atau tidak bukan urusanmu. Masih ada uang atau tidak nanti kau tahu sendiri. Kalau kamu berani, langsung pertaruhkan izin usaha ini. Jangan cengeng seperti perempuan. Kalau jago, adu dengan aku. Kalau takut, lebih baik mundur saja. Hari ini ku beritahu siapa pemenang sebenarnya. Perusahaan ini 1,5 juta ku taruhkan. Tapi aku takkan buka kartu. Aku tetap ikut, Guchen. Aku lihat bagaimana kau ikut. Aku main. Gawat, kenapa dia belum buka kartu? Kalau mau buka kartu harus keluarkan 1,5 juta lagi. Dari mana dapat uang sebanyak ini? Uang Syadri sudah dipertaruhkan. Rumah juga sudah. Jangan-jangan benar-benar kalah? Guchen, kamu melamun apa sih? Bicara dong, Kak Feng. Sudah taruh perusahaan. Kamu mau buka kartu atau ikut taruhan? Oh iya, betul. Kamu punya 1,5 juta? Aduh, jangan cuma diam kayak patung di sini. Dia cuma pura-pura saja. Kalau benar punya uang, mana mungkin pinjam ke Syadri? Wah, kayaknya dia memang sudah mentok. Cuma maksa tetap bertahan di sini. Sudah kubilang. Kalau begitu, Guchen harus fold kartunya dong. Ya, Kak Feng. Sekali ini langsung balik modal. Selamat, Kak Feng. Sungguh sukses, Kak Feng. Kamu memang punya naluri bagus. Begini, besok datang ke perusahaanku. Aku kasih kamu jabatan wakil direktur. Ikut aku dari sekarang. Jamin hidup enak. Terima kasih atas promosinya, Kak Feng. Terima kasih banyak, Kak Feng. Aku nanti pasti kerja keras mengikuti Kak Feng. Pasti tidak mempermalukan Kak Feng. Nah, gimana, Guchen? Kamu lihat jelas? Inilah perbedaannya. Kamu harus tahu diri. Cepat lipat kartu. Jangan mempermalukan diri di sini. Baik, kamu tunggu. Aku cari uangnya sekarang. Cuma 1,5 juta, masih bisa kukumpulkan. Dari mana Guchen cari uang? Rumahmu sudah digadaikan, uang Syadri juga digadaikan. Mana mungkin ada 1,5 juta lagi? Jangan ikut campur. Untuk permainan kali ini, aku harus lanjut sampai akhir. Ya ampun, Guchen, kau pinjam-pinjaman online. Kau gila. Kalau tak bisa bayar, masa depanmu akan hancur. Kau harus pertimbangkan matang-matang. Hancur lebih baik daripada mati terhina. Kalau hari ini aku menelan ludah, seumur hidup Guchen tak akan bisa angkat kepala selamanya begitu. Syadri, cepat nasihati dia. Dia sedang mempermainkan masa depannya sendiri. Jangan halangi dia. Aku tahu apa yang dipikirkannya. Sudah pinjam berapa? Limitnya tak cukup. Cuma 500.000. Aku juga coba sedikit-sedikit dikumpulkan. Syadri, kau juga gila. Kau bahkan tak tahu kartu apa yang dipegangnya. Kalau kalah, kalian akan tenggelam, utang rumah pun hilang. Yang ku percaya bukan kartunya, tapi orangnya. Saat aku dihina di depan umum, hanya dia yang membelaku. Orang seperti ini, keputusannya selalu kudukung. Bahkan jika kalah, paling-paling kita kerja bayar utang, daripada hidup menahan rasa terhina. Gila, kalian berdua gila. Aku juga pinjam 500.000, ditambah punyamu. Sekarang ada 1 juta. Masih kurang 500.000. Ini sudah batas maksimal kita. Guchen, kupikir kamu hebat sekali.
Ternyata pinjam online. Pinjaman online. Berani sembarangan minjam? Orang miskin ya tetap miskin. Meski kamu pinjam online, takkan jadi orang kaya. Kamu pikir pinjam online langsung kaya? Kuberitahu, hari ini meski kamu pinjam sampai semua platform, tetap tak bisa kalahkan aku. Kak Feng, lihat mereka berdua, seperti badut saja. Masih mau melawanmu? Uang pinjaman online ini pasti harus dibayar. Nanti jangan sampai menangis. Diam, kami memang miskin tak semakmur kamu. Tapi kami miskin dengan harga diri. Tak seperti kamu punya sedikit uang langsung sok jago menghina orang seenaknya. Kamu pikir kaya bisa lebih tinggi derajatnya? Ku beritahu, di mataku orang sepertimu tak sebanding satu jari Guchen sama sekali. Wah, Lin Yue mau bela mereka ya? Kamu kan boros kalau belanja. Isi dompetmu berapa sih? Mau bantu mereka cari 500.000? Hah! Jangan sampai nanti, pinjaman online pun nggak bisa dapat. Guchen Shajer. Memang aku nggak punya tabungan. Tapi hari ini, meski minjam online, aku akan pinjam 500.000 ini. Aku mau lihat, uang Wang Feng. Bisa hancurkan harga diri kita nggak? Kreditmu sebaik apa sih? Bisa pinjam 50.000 saja sudah hebat. Nah, 500.000 ini, kamu lagi mimpi apa sih? Ku beritahu kalian, kalau hari ini nggak keluarkan 1,5 juta ini, ya terpaksa kalian fold. Rumah di meja ini, uangnya, perusahaan, duit, semua jadi milikku. Pinjaman 500.000. Tidak kurang sepeser pun. Mana mungkin? Aku memang boros, tapi aku tak pernah ngutang, tak pernah berhutang. Ini pertama kalinya aku pinjam online. Kreditku bagus sekali. Wang Feng, katamu aku nggak bisa pinjam. Coba lihat lagi. Mana mungkin? Mana mungkin 500.000? Wang Feng, kami sudah kumpulkan 1,5 juta. Sekarang aku buka kartu. Buka saja, siapa takut? Aku nggak percaya kartumu lebih besar. Boleh buka kartu, tapi ada syaratnya. Kamu minta maaf dulu ke Shazi. Kamu tarik kembali semua kata-kata kotormu tadi. Katakan padanya dengan sungguh-sungguh maaf. Kalau tidak, kartu ini tidak akan dibuka. Kita lanjutkan. Bangsat! Kamu sengaja mainin aku ya? Tidak mau buka kartu ya? Pinjam online? Aku tidak bisa pinjam online. Hari ini, aku akan pinjam dari semua platform pinjaman online. Aku akan temani kamu main sampai habis. Kalau dia benar-benar berhasil pinjam uang, gimana? Kita sekarang benar-benar tidak bisa pinjam lagi. Jangan takut, pinjaman online perorangan maksimal cuma 1 juta yuan. Walaupun dia pinjam dari semua platform, paling dapat 1 juta yuan. Dia tidak bisa mengubah keadaan. Aku sudah pinjam 1 juta yuan, masih kurang 500.000. Kamu pinjamkan aku 500.000. Kak, aku tidak punya uang. Asal kamu bisa pinjamkan 500.000 ini untukku, kita menang sekali ini saja. Pasti aku kembalikan. Kak Feng, aku tidak bisa. Aku biasa suka utang sedikit, kreditku sudah jelek. Pasti tidak bisa pinjam 500.000. Kak Feng, jangan paksa aku. Aku tidak memaksa. Asal hari ini kamu pinjamkan cukup 500.000 untukku, walaupun nanti kalah. Jual ginjal pun aku akan bayar utangmu. Kalau kamu tidak pinjamkan, hari ini jangan harap siapapun bisa keluar dari pintu ini. Tapi bagaimana kalau Guchen mereka masih punya uang?
Jangan-jangan ini jebakan mereka yang sengaja dibuat untuk menjebak kita? Meskipun itu jebakan, aku rela menerimanya hari ini. Aku rela mengorbankan ginjalku untuk bertarung habis-habisan. Akhirnya, mau pinjam atau tidak? Akan ku coba. Tapi aku tak berani jamin bisa meminjam 500.000. Cepat. Sudah ku maksimalkan. Paling banyak hanya bisa pinjam 300.000, Kak Feng. Dasar orang tak berguna, cuma pinjam 300.000. 300.000, nggak ada gunanya. Aku ingat, aku akan pinjam dari mereka. Kak Wang lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Tidak mau pinjam? Kak Li. Aku ingat dulu pernah membantumu, tak perlu memaki seburuk itu. Baiklah, lain kali, oke. Lain kali ada masalah, jangan cari aku, ya. Tunggulah. Telepon aku sekarang jual ginjal. Aku tak percaya tidak bisa kumpulkan 500.000. Jangan repot-repot. Bukannya kamu sekarang punya 1,3 juta? Gunakan saja 1,3 juta ini untuk buka kartu. Bagus sekali. Aku tidak sebejat kamu. Kalau begitu, buka kartu. Aku ingin lihat kartumu kali ini. Sebesar apa sampai membuatmu begitu sombong? Wah, Guchen. Bukannya kamu merasa kartumu besar? Perhatikan baik-baik 3 kartu K. Lihat apa yang bisa kau bandingkan denganku. Ya, 3K. Wah, Kak Feng, keren banget. Guchen, kamu ini... Kecuali kamu dapat 3 as, kalau tidak, hari ini kamu tamat. Tapi 3 as itu mana mudah didapat? Betul. Kamu pasti kalah. Sial-sial. Pinjaman online 500.000 ku itu. Seharusnya aku tidak ikut-ikutan gila dengan kalian. Kalau ibuku tahu uangku hilang begitu saja, aku tamat. Lin Yue, kalau dari dulu sudah tahu sekarang begini ngapain dari awal begitu? Dulu aku menyarankanmu ikut aku kan tidak perlu menderita seperti ini. Ngomong apa sih? Ikut aku? Keren banget. Harusnya ikut Kak Feng. Tenang dulu. Kartu belum dibuka semua. Siapa kalah siapa menang belum tentu. Kartu pertama. Pura-pura apa? Meskipun kartu pertamamu A, 2 kartu belakangmu itu apa, siapa yang tahu? Iya. Kau pikir keberuntunganmu akan selalu sebaik ini? Lihat baik-baik. 1A buat apa? Masih butuh 2 lagi? Kartu kedua. Masih A. Mustahil. Mungkin ada 2A? Kak Feng, jangan panik. Kartu ketiga ini pasti bukan A. Dapat 3 as, probabilitasnya lebih rendah dari aku menang lotre. Nah! Lalu lihat, ini kartu apa? Tidak mungkin 3 as. Bagaimana bisa 3 as? Aku jelas-jelas dapat 3K. Hancur. Semuanya hancur. Perusahaan ini juga hilang. Uang ini. Imut, kamu bikin aku pinjam 300.000 dari pinjaman online. Sekarang hancur. Kamu pergilah jual ginjal. Kalah kamu juga harus ganti rugi. Kamu tidak bisa ingkar janji, Kak Feng. Guchen. Aku salah. Aku minta maaf pada Shaji. Kamu maafkan aku ya. Ini tidak sah. Putaran ini tidak sah. Kita kan teman sekelas. Kamu tidak boleh mendorongku ke jalan buntu. Dari tadi kamu ngapain? Baru saja menghinaku saat mengganggu Xiazi. Bukannya kamu sangat sombong tadi? Sekarang kenapa jadi pengecut? Aku imut.
Aku bukan manusia. Xiazhi, aku minta maaf padamu. Aku seharusnya tidak mempermalukanmu di depan umum. Aku seharusnya tidak mengucapkan kata-kata kotor itu. Orang besar punya hati besar. Jangan dendam padaku. Sudah terlambat, Guchen. Kamu juga maafkan aku. Aku berikan semua uangku padamu. Aku berikan semua uangku padamu. Asal kamu kembalikan perusahaanku. Kalau aku kehilangan perusahaan, aku tidak punya apa-apa lagi. Barang-barangmu semua dikembalikan. Apa maksudmu? Kamu tidak mengambil uangku, dan juga tidak mengambil perusahaanku. Apa gunanya aku ambil barangmu? Judi ini memang bukan hal baik. Bisa bikin kamu, seperti tadi, kalap akan uang. Bahkan hormat dasar pun hilang. Bisa juga bikin aku, demi gengsi, mempertaruhkan rumah, pinjam online, nyaris hancurkan masa depanku sendiri. Hari ini aku menang. Itu karena keberuntunganku. Kebetulan dapat 3 kartu as. Tapi soal keberuntungan, bisakah selalu mendampingiku kalau lain kali aku kalah? Apa harus benar-benar jual rumah, lunasin pinjaman online? Takkan bisa bangkit seumur hidup. Hari ini kamu yang kalah, rasanya dunia runtuh. Tapi pernahkah kamu pikir kalau aku yang kalah? Aku, Xiazhi, dan Lin Yue, apakah akan jadi sepertimu? Duduk di lantai dan memohon padamu? Aku sungguh tak pernah pikirkan itu. Aku cuma ingin mengalahkanmu. Beritahu semua, aku lebih hebat darimu. Bukan kamu lebih hebat dariku. Kamu terlalu rendah diri. Waktu sekolah, nilaimu kalah dariku. Setelah kerja, kamu pikir bisa menekanku dengan uang, mengira punya uang bisa lebih tinggi derajatnya. Tapi kamu lupa, harga diri sejati tidak dibangun dengan uang, melainkan dengan menghormati orang lain dan hidup jujur dari hasil kerja keras sendiri. Kamu selalu bilang kami orang miskin. Tapi meski kami miskin, tidak seperti kamu, demi menang uang. Aku tahu salah. Guchen, kamu benar. Aku memang rendah diri. Aku cuma ingin menjaga gengsi. Kedepannya, aku tidak akan judi lagi. Aku tidak akan lagi memandang rendah orang yang berjuang dengan kerja keras sendiri. Besok aku akan jalankan perusahaan dengan baik, lunasi pinjaman online. Aku yakin bisa hidup lebih baik dari orang lain. Syukurlah tahu salah. Hidup baik-baik ke depannya, itu yang terpenting. Untung tidak kalah. Kalau tidak, pinjaman online 500.000 ini bisa ribet. Kak Feng, aku seharusnya tidak ikut menindas orang bersamamu. Besok aku cari kerja, lunasi pinjaman online. Hidup baik-baik ke depannya. Tidak akan bergaul sembarangan lagi bersamamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kalian. Akhirnya tidak mengambil apapun. Kita tetap teman sekelas. Waktunya sudah. Aku traktir makan. Ini permintaan maafku pada kalian. Makan, silakan. Tapi jangan sentuh judi lagi. Hidup itu dijalani dengan usaha sendiri, bukan dibangun lewat judi, bukan dari judi. Aku harus segera lunasi pinjaman online ini. Memegang barang ini di tangan, bikin hati tidak tenang. Aku juga harus melunasinya. Barang sialan ini. Kak Feng, siapa yang menciptakannya? Aku berhenti. Makan. Makan. Ayo. Aku traktir makan semua.